Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ربنا. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah semuanya dirahmati, disayangi, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertahmid dan bersalawat, khatib berwasiat kepada diri dan kepada semua yang hadir. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah yang disukai oleh Allah dan menjauhkan diri dari semua larangan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita menginstal ulang pola pikir kita tentang untung dan rugi. Sejatinya di surat Fatir surat 35 ayat 29 yang di awal khatib tadi baca,
Allah Subhanahu wa taala menuntun pola pikir kita agar benar cara pandang kita tentang untung dan tentang rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yatsluna kitaballah. Dan sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kalam Allah, kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, dan ditegakkan sholatnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia menginfakkan rezeki, sebagian rezekinya baik dengan cara sembunyi atau terang-terangan, maka orang yang seperti itulah yang hidupnya tidak akan pernah harum. Jadi ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwasannya kalau ada ASI, yaitu A-nya singkatan daripada Al-Quran, ada Al-Quran yang dibaca, S-nya sholat yang ditegakkan, I-nya infak yang dibagikan, maka orang tersebut tidak akan pernah rugi. Tapi sebaliknya, kalau di dalam kehidupannya tidak ada Al-Quran yang dibaca, tidak ada sholat yang ditegakkan, dan tidak ada infak atau tidak ada yang dibagi padahal dia mampu, maka sesungguhnya sejati dia mendapatkan kekayaan dan untung yang banyak, pada hakikatnya dia bukan beruntung tapi rugi. Maka tiga pola ini, tiga SOP inilah yang harus dibenahi, bahwa kalau ada sholat yang ditegakkan, kalau ada Al-Quran yang dibaca, kalau ada infak yang dibagi, maka hakikatnya kita untung dunia dan akhirat. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memberikan testimoni, surat 35 surat Fatir ayat 29 ini, mari kita melihat pengalaman sahabat-sahabat kita yang berada di Masjid Nurul Huda Antapani, yang saat ini masjidnya terbranding dengan masjid makan-makan. Hampir setiap hari, setiap zuhur, membagikan kurang lebih 600 sampai 700 makanan setiap hari. Kalau Jumat ditambah lagi 1000 sampai 1500 setiap hari. Ingin apa tuh? Ingin untung. Masjidnya ingin untung, dan masjid yang untung itu adalah masjid yang makmur. Singkat kata, dibuatlah program, yaitu program masjid makan-makan. Masjid makan-makan ini awalnya mengumpulkan dana dari para pengusaha sekaligus jamaah. Programnya 40 hari masjid makan-makan. Siapapun boleh makan, asal SOP-nya siapapun yang orang ikut makan di situ mesti ikut sholat, titik, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian diarahkanlah supaya keberlanjutannya terus menerus dikontenkan, diedit, diupload di media sosial miliknya sendiri, sampai kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala terus berjalan program masjid ini. Setiap hari memberikan makan siang 800 porsi setiap hari. Kenapa? Ingin untung, masjidnya ingin makmur. Tapi ada 3 rangkaian yang dilewat di sini. Jadi ketika masjid di branding dengan masjid makan-makan,
Siapapun yang ikut sholat, dia dapat makanan itu. Kemudian ikut juga berdoa. Di hari ke-39, hampir saja pengurus masjidnya ingin menutup program ini. Kenapa? Karena program atau donasinya akan berlanjut dari mana? Sampai kemudian mengumumkan kepada jamaah, para hadirin, kami sebagai DKM, mungkin hari ini adalah hari yang terakhir bagi kami karena sudah menipisnya donasi untuk melanjutkan program makan siang ini. Silakan terus kembali sholat berjamaah seperti biasa, dekati masjid, dekati Allah seperti biasa di hari ke-39 yang awalnya punya program 40 hari. Program masjid makan-makan dengan satu harinya membagikan 1 juta rupiah. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya konsultasi kepada guru-guru kami yang mengerti bagaimana pola Al-Quran ini. Ternyata ada yang dilewat, ada yang diloncat. Al-Quran mengajarkan kalau kita ingin hidup untung dunia akhirat, satu, mesti ada dulu Al-Quran yang dibaca. Baru kemudian yang kedua adalah sholat yang ditegakkan. Yang ketiga adalah infak yang dibagikan. Masjid ini loncat kedua, ketiga. Sholat ditegakkan, kemudian infak atau makan-makan setelah sholat dibagikan. Menurut guru kami ada yang keliru. Ada nomor 1 yang diterjang, yaitu lupa baca Al-Quran. Akhirnya dirombak perjalanannya. Orang yang ikut sholat di sana, setelah sholat doa, maka dibimbing setiap hari untuk membaca Al-Quran paling tidak 1 halaman. Sholat sudah berjalan, berbagi pun sudah berjalan. Pola ini kemudian terus menerus di keesokan harinya 40 hari dan media sosialnya meledak. Viral masjid ini. Sampai kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang tadinya program ini ingin tutup di 40 hari, sampai saat ini sekarang terus berlanjut, sudah sampai kepada 150 hari lamanya. Dan kerennya luar biasa masjid ini, bukan hanya terfokus kepada masjidnya yang membagikan, tetapi kemudian sudah berdakwah ke masjid-masjid yang lain, mensuplai masjid-masjid yang lain. Ada yang 60 bungkus, ada yang 70 bungkus. Itulah bukti daripada kebenaran ayat-ayat Allah. Kali lagi, kalau 3 ini dibuat, dilakukan, diamalkan, kita sebagai diri, entah sebagai kepala keluarga, entah sebagai bisnismen, sebagai pengusaha, kalau tidak mau rugi, maka lakukan yang ini. Ada ASI, maka sama dengan ada untung dunia dan akhir. Al-Quran dibaca, sholat ditegakkan, infak dibagi, sama dengan untung dunia akhirat. Tapi sekalipun kita bisnismen, pengusaha, karirnya hebat, tidak ada ASI, tidak ada Al-Quran yang dibaca, tidak ada sholat yang ditegakkan, tidak ada infak yang dibagi, sekalipun untung, pada hakikatnya rugi dunia akhir. Semoga kita bisa beramal dengan 3 amalan ini agar kita beruntung, untung dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil mubarak wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.